bisa diturunin, jangan naik terus, kesian rakyat kecil udah nyari uang susah kan. Iya. Halo Gen Mas, generasi Mas anak bangsa, jangan anggap remeh perubahan sebuah kebijakan ekonomi. Terlihat biasa, tapi dampaknya terasa di setiap lapisan masyarakat, terutama untuk masyarakat menengah dan bawah. PPN naik menjadi 12% dan tiba-tiba kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal. Mungkin terdengar sederhana, tapi ini memicu tantangan besar bagi rakyat kecil, wong cilik, UMKM, petani, hingga pedagang kecil. Yang menarik, solusi-solusi lokal mulai bermunculan. Kita, generasi emas anak bangsa, akan dituntut lebih kreatif lagi dan harus lebih meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena bangsa ini akan berlari. Jadi, kalian harus mau diajak lari. Orang tua kita mungkin sudah cukup tertinggal, tapi kalian jangan. Kalian, kita, adalah generasi yang diharapkan oleh bangsa ini. Dari mulai pedagang kecil di Yogyakarta yang memanfaatkan digital wallet gitu ya, hingga komunitas petani di lereng Merbabu yang didukung masjid untuk menjual sayuran langsung ke pembeli. Semua ini menunjukkan bahwa ada kekuatan kolaborasi dan inovasi di tengah tekanan ekonomi. Apa dampaknya untuk masyarakat kecil, sektor pendidikan, hingga masa depan teknologi, dan bagaimana generasi ini bisa belajar dari situasi ini untuk beradaptasi dengan cerdas dan mandiri? Yuk kita eksplorasi lebih dalam pelajaran inspiratif ini, yang tidak hanya memberi pengetahuan finansial, tetapi juga membangun harapan bagi masa depan kita semua. Ibu, maaf ganggu, boleh tanya ibu siapa namanya? Ya, Ibu Miss. Ibu habis belanja? Iya. Ya beli minyak, beli kebutuhan sehari-hari lah. Karena kan kita tahu juga harga semakin naik ya setiap. Ada perbedaannya banyak. Semua pada naik. Barang-barang sembako ya sayuran naik semua. Kalau beli dikurangi atau Dikurangin secukupnya duitnya. tanggapannya gimana Bu kalau barang-barang naik lagi? Ya repot juga ya kalau yang nggak ada pencariannya, ya kasihan ya. Jadi belanja-belanja dikurangin lah. Bisa ngatur pengeluaran sama pendapatan ya. Semoga juga harga yang nanti ditawarkan ataupun kenaikan PPN juga memihak kepada masyarakat. Kalau bisa diturunin, jangan naik terus, kesian rakyat kecil udah nyari uang susah kan. Iya. Jadi yuk eksplorasi lebih dalam, jangan hanya jadi penonton, jadilah aktor perubahan. Kita akan bahas detail dampak kenaikan pajak PPN 12% terhadap masyarakat kecil, pendidikan, dan teknologi. Analisis yang cukup mendalam dan ilustrasi sederhana yang mudah dipahami. Insentif pemerintah apa saja, kemudian masyarakat kecil ini itu kira-kira harus apa, terus kalian, terutama nih ya, para generasi emas anak bangsa, strateginya apa dengan perubahan ini. Dan terakhir nanti adalah quote inspirasional yang bisa mendorong kita untuk selalu menjadi lebih baik, karena bangsa ini sekali lagi sedang berlari, dan kalian, generasi emas, adalah kekuatan besar untuk memastikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... November 11th, 1918. All across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape warned them of sudden. Then, Martin Tesla used to set up new laboratories in New York. With his laboratories for... Dampak kenaikan PPN 12% terhadap masyarakat kecil, pendidikan, dan teknologi. Analisis. Kita deskripsikan dulu dan ilustrasi penerapan PPN 12% ini. Jadi pajak pertambahan nilai atau PPN itu merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang dirancang untuk memperkuat penerimaan negara, pemasukan untuk negara ya. Dengan kenaikan tarif dari 11% menjadi 12%, pemerintah itu berupaya untuk memperluas basis pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan. Nah, namun dampaknya tidak seragam dan berpotensi memberatkan masyarakat kecil.
Untuk ilustrasi penerapan PPN 12% ini, berikut adalah simulasi sederhana yang saya coba contohkan ya. Misalkan kita beli beras 10 kg dengan harga 10.000 itu bebas PPN ya. Gula pasir 2 kg ini nanti tetap 30.000 misalkan. Nah, minyak goreng 2 liter seharga 50.000, kemudian sabun cuci 2 bungkus masing-masing 10.000, susu bubuk 1 kg seharga 80.000. Ilustrasinya nanti bisa dilihat ya. Di sini mie instan 10 bungkus itu seharga 30.000. Daging ayam 1 kg itu seharga 40.000. Perhitungan PPN 12%-nya ya. Beras tidak kena PPN ya. Gula 20.000 tetap karena termasuk sembako. Minyak goreng 50.000 kena PPN 12% menjadi tambahnya 6.000 gitu ya. Sabun cuci 20.000 12% 2.400, susu bubuknya 80.000. Ini semua harga asumsi ya. Gitu. 12% menjadi 9.600. Mie instan 30.000 ini kali 12% berarti terkena 3.600. Daging ayam itu Rp40.000, sekali lagi asumsi gitu ya. Dianggap daging segar. Jadi dia akan tetap 40.000 ya. Sehingga total PPN-nya ini menjadi penjumlahan ini semua 6.000 tadi hasil terkena pajak 6.000, 2.400, 9.600, 3.600. Ini totalnya adalah 21.600. Total pengeluarannya karena yang terkena itu adalah masing-masing item ya, masing-masing barang. Jika harga sebelumnya itu sebelum PPN adalah 350.000, maka harga setelah PPN adalah 371.600. Kalau bagi pedagang kecil ya, yang kalau kata orang kulakan gitu ya, atau membeli bahan-bahan untuk barang dagangannya, menambah harga 20.000 itu banyak ya, karena untung kita itu memang dari mulai 1.000, 2.000, 5.000 ya per item. Jadi nggak banyak. 20.000 itu adalah angka yang banyak sekali bagi seorang masyarakat kecil, bagi pedagang kecil gitu ya, atau siapapun masyarakat menengah ke bawah. Karena pertambahan itu tuh per item dan bisa jadi per hari, atau ada yang mungkin per jam mungkin malah ketika membeli sesuatu. Pertambahan 12% itu efeknya sangat domino, berdampak, saling berkait satu sama lain gitu ya. Ilustrasi ini itu menegaskan bahwa meskipun kebutuhan pokok ini seperti beras tadi bebas PPN, akumulasi pajak pada barang lainnya tetap menciptakan tekanan ekonomi yang cukup signifikan, khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ini barang-barang yang Bapak jual, ini sebetulnya yang harganya akan naik karena kena PPN apa aja? Ini barang sih sebenarnya kena PPN semuanya. Ini yang ini semuanya kena ya kan. Yang nggak kena cuman beras, gula, sama satu lagi. Ini garam nih gratis ya, nggak kena pajak. Berarti yang nggak kena PPN cuman garam, gula, dan beras. Bayar PPN langsung ke produsen. Misalnya saya belanja 2 juta terus dikenain PPN 11% ya kan kemarin tuh. Berarti saya bayar 2.210.000. Nah itu dikenain. Tapi kalau ini kan udah 10 ke atas nih kelihatannya berat. Jadi kita juga modal nambah terus, pembelinya nggak ada. Pembelinya tuh gimana ya? Harga jadi mahal. Semua nih barang mahal semua, kena semua. Yang kecuali yang tadi disebutin nggak kena yaitu gula, beras, sama garam lah itu doang. Yang lain kena. Otomatis saya hitung dulu dari pajaknya ya kan. Misalnya besok 12% ya saya naikin dulu 12% ya itu. Baru kita jual, kita ambil untung nggak jauh-jauh sih dari pasar, cuma ya sekitar 5% ke bawah. Tapi begini, insentif pemerintah untuk meredam dampak kenaikan PPN ya, mengacu pada laporan CNN Indonesia, pemerintah itu telah mengalokasikan 260 triliun rupiah untuk mitigasi dampak PPN 12% ini gitu ya. Insentif ini mencakup apa saja? Ada subsidi energi seperti biasanya ya, subsidi listrik untuk pelanggan daya 450 volt ampere dan 900 VA ya, itu tetap dilanjutkan. Kemudian subsidi BBM itu ditunjukkan untuk transportasi umum guna menjaga stabilitas harga transportasi dan biaya distribusi barang, masih sama. Dan bantuan sosial atau bansos ya, senjata ampuh pemerintah.
peningkatan jumlah penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT ya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat miskin. Ada juga BLT, bantuan langsung tunai, tambahan bagi rumah tangga rentan khususnya di daerah dengan inflasi yang tinggi. Ada juga dukungan dari pemerintah itu untuk UMKM ya. Objektif saya sampaikan ya, ada KUR, kredit usaha rakyat berbunga rendah. Semua orang sudah hampir semuanya tahu nih tentang ini, yang diperkuat dengan target sektor usaha kecil. Kemudian ada penghapusan sementara pajak penghasilan bagi UMKM tertentu. Jadi, tolong jangan terlalu berharap ya dengan ini. Ia memanfaatkan dan menerima gitu ya. Tapi jangan jadikan satu-satunya ini sebagai tumpuan. Karena kita sebagai seorang masyarakat kecil ya, atau kalian para generasi emas anak bangsa yang sedang berusaha, harus punya mindset untuk berkembang dan kreatif ya. Jangan punyai mindset atau pola pikir untuk menerima bantuan ya. Begitu juga para analis ini mencatat bahwa efektivitas kebijakan ini itu bergantung pada pengawasan pelaksanaan dan kemampuannya mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan. Meskipun kadang kita sebagian itu ada yang ragu ya dengan pola pengawasan ini gitu. Tapi tetap semangat gitu ya. Tanpa pemantauan yang memadai, alokasi insentif bisa menjadi tidak tepat sasaran. Makanya tadi saya sampaikan itu, tolong sebagai generasi emas anak bangsa, jangan punya mindset untuk menerima bantuan. Kalau bisa kita harusnya menjadi seorang yang bisa membantu. Begitu. Solusi adaptif bagi masyarakat kecil. Yang pertama adalah tentunya adaptasi keuangan. Edukasi literasi keuangan, bahasanya susah ya. Intinya adalah belajar tentang keuangan. Pemerintah ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan pelatihan praktis tentang pengelolaan anggaran rumah tangga. Contoh nyata ini adalah pelatihan oleh komunitas-komunitas di kota Yogyakarta yang mengedukasi pedagang kecil tentang pencatatan keuangan harian dan pengelolaan modal usaha. Yang belum tahu, di Jogja itu hampir semua pedagang toko warung-warung itu menggunakan QRIS, kris atau barcode seperti itu ya. Hampir semuanya, mostly begitu. Hal ini telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi keuangan rumah tangga. Kemudian adalah optimalisasi digital e-wallet gitu ya. Sama lagi di Yogyakarta, sebagian besar pedagang kecil itu sudah memanfaatkan fitur cashback dan promosi dari aplikasi e-wallet. Data Bank Indonesia menunjukkan penetrasi tinggi QRIS di pasar tradisional di wilayah ini, gitu ya. Ini data dari Bank Indonesia. Program ini sebenarnya dapat diperluas secara nasional melalui pelatihan penggunaan e-wallet oleh dinas koperasi di setiap kabupaten. Tergantung lagi pemerintahnya mau atau enggak. Kalau pemerintahnya misalkan nggak mau, berarti kita sendiri yang coba harus memanfaatkan. Karena saya yakin setiap orang itu bawa mobile banking yang sudah bisa digunakan untuk scan barcode atau QRIS. Dan warung kalian, tetangga kalian, atau orang tua kalian, atau kalian sendiri bahkan, kalau sudah bisa menggunakan barcode ini, luar biasa. Ada cashback di sana. Kalau kalian kesulitan, misalkan bisa tambah admin 500 di situ. Rata-rata seperti itu ya, untuk pedagang-pedagang kecil menengah ke bawah. Yang kedua adalah kerjasama komunitas. Ini memang harus ada pemuda ya. Kalau kalian seorang pemuda dan ada program bagus tentang kepemudaan, tentang organisasi koperasi para pedagang, petani ataupun komunitas wirausaha di tempat kalian, silahkan bantu seperti itu ya. Salah satunya adalah koperasi grosir di lereng Gunung Merbabu. Jadi petani sayur itu membentuk komunitas pedagang yang dibantu oleh masjid. Bekerja sama dengan masjid ini adalah inisiasi yang luar biasa sekali. Dibantu oleh masjid setempat untuk menjual hasil panen itu langsung kepada konsumen. Pendekatan ini itu dilaporkan oleh Dinas Pertanian Boyolali dan menjadi contoh nyata praktik koperasi itu yang produktif ya. Dari ini laporan Kementerian Pertanian, dan sekali lagi ini bisa dicontoh secara nasional. Tergantung ya kembali pemerintahnya itu mau atau tidak, atau kita sendiri ya warga lokal itu mau nggak menginisiasi. Dan ini harus ada kebersamaan pemahaman kalau kita semua harus bergerak mau bersama seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada inovasi distribusi atau aplikasi seperti Panganku. Ini telah menghubungkan petani itu langsung dengan konsumen
melalui platform digital. Jadi petani di wilayah Boyolali misalnya itu menggunakan aplikasi ini untuk menjual hasil panen tanpa perlu melalui tengkulak. Teknologi ini itu menunjukkan efektivitas dalam menciptakan pasar lokal yang lebih adil ya. Jadi memang inovasi terkait aplikasi-aplikasi ya atau platform untuk menjembatani antara petani dan user atau pembeli langsung itu sangat penting sekali, dan ini adalah potensi besar bagi para akademisi yang ada di universitas itu untuk menggandeng masyarakat, dan ini sudah cukup banyak dilakukan, tapi kembali lagi adalah dukungan pemerintah dan masyarakat itu masih minim. Makanya ayo tergerak, kita sebagai seorang masyarakat itu harus tergerak, harus membantu, harus jangan enggak mauan gitu, mencoba itu enggak, kita coba ya, mari yuk kita coba. Kemudian pengembangan usaha lokal, pelatihan produksi atau olahan lokal di Surabaya, pemerintah setempat itu bekerja sama dengan universitas yang ada di sana, seperti yang saya sampaikan gitu ya, untuk mengadakan pelatihan membuat keripik dan produk olahan buah atau apapun gitu ya, produk olahan apapun yang bisa memiliki nilai tambah. Kemudian hasilnya dipasarkan melalui program pasar UMKM online atau Car Free Day misalkan, atau apapun lah ya, fair-fair yang setiap orang itu bisa berkumpul dan bisa saling jajan di sana. Artinya ada perputaran ekonomi yang terus bergerak. Ini dijelaskan oleh Pemkot Surabaya tadi tentang pasar online ini, pasar UMKM online ini gitu ya. Kemudian pasar digital itu penting ya untuk produk lokal. Jadi di Jawa Barat program Bela Beli Produk Lokal ini memperkenalkan platform online yang khusus memasarkan produk UMKM, didukung oleh subsidi ongkos kirim dari Dinas Perdagangan setempat ya. Jadi sekali lagi ini adalah contoh bagaimana sebuah komunitas, sebuah wilayah itu bisa berkembang kalau saling bekerja sama dan saling memahami untuk mau saling membantu dan bergerak bersama. Karena nggak bisa kalau kita bergerak sendiri-sendiri menghadapi tantangan yang semakin berat ini, seperti itu ya. Memang harus ada kesadaran untuk mau bekerja bersama, saling membantu gitu. Nah, ini yang paling penting adalah strategi untuk generasi emas anak bangsa. Sebagai seorang pemuda, kita tuh harus apa gitu ya. Yang pertama dan paling utama adalah satu ya, peningkatan keterampilan. Harga pasar misal sekarang harga 20, berarti 20.000 dikali 20 ton sama dengannya 400 juta rupiah. Di dalam bertani itu kalau rugi buntung, kalau untung tekap pulung. Itu mau atau tidak mau, harus mau ya. Kita harus meningkatkan keterampilan, harus punya skill, keterampilan, keahlian khusus seperti itu ya. Salah satunya ini adalah formalitas ya, program sertifikasi teknis. Contoh nyata adalah pelatihan digital marketing di Malang yang didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Malang ya. Banyak kok di desa-desa itu sudah ada pelatihan desain grafis misalkan, itu sudah cukup banyak sekali. Program ini itu memberikan sertifikat yang diakui oleh industri dan meningkatkan keterampilan kerja generasi muda. Ini laporan dari Disnaker Malang seperti itu ya. Kemudian ada inovasi sosial. Salah satunya adalah Pusat Teknologi Inovatif Daerah atau Co-working Space gratis yang diluncurkan oleh Pemkot Semarang. Co-working Space itu adalah tempat bekerja bersama gitu ya, yang bisa digunakan ya seperti sebuah ruangan lah ya, ruangan untuk co-working space, bekerja bersama untuk kerja, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini menyediakan fasilitas internet dan monitoring bisnis untuk para generasi muda, dilakukan oleh Pemkot Semarang sebagaimana dijelaskan ini dalam laporan pemerintah daerah Semarang Kota. Kemudian ada platform solusi pertanian. Jadi petani di Banyumas itu telah memanfaatkan Tani Hub untuk menjual hasil tani langsung ke restoran dan supermarket, dan ini itu meningkatkan margin keuntungan hingga 30% ya, laporan dari Tani Hub. Yang ketiga adalah kemandirian ekonomi, balik lagi gitu ya, kampanye wirausaha lokal, program wirausaha
pemuda di Makassar ini memberikan hibah hingga 20 juta rupiah dan pendampingan selama setahun penuh. Sebagaimana dilaporkan oleh Pemkot Makassar. Artinya semua wilayah itu tadi yang saya sampaikan adalah ternyata muncul inovasi. Tinggal bagaimana setiap wilayah ini itu masing-masing punya inovasi yang didukung oleh pemerintah. Tapi jangan berharap ya, jangan berharap lebih. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai seorang anak muda, sebagai masyarakat itu mau bergerak bersama. Itulah poinnya. Ketika kita saling berempati, saling menolong, dan saling gotong royong bersama, maka kita seharusnya bisa bangkit dan berkembang bersama. Mindset inilah yang benar-benar kita butuh sebagai seorang masyarakat atau generasi emas anak bangsa saat ini. Seperti itu. Nah, tapi masih ada ya. Contohnya adalah inovasi teknologi produksi. Jadi pelatihan oleh Dinas Koperasi Solo itu mengenai alat pengolahan makanan otomatis berhasil meningkatkan produktivitas UMKM makanan hingga 40% ini dari data UMKM Solo gitu ya. Pengolahan makanan otomatis. Jadi dengan langkah-langkah yang lebih terfokus dan partisipasi lintas sektor gitu ya, dampak kenaikan PPN ini itu dapat diminimalkan, hanya diminimalkan. Artinya dikurangi risiko merugikan kitanya gitu lah sebagai seorang masyarakat kecil gitu ya. Kebijakan ini tidak hanya melindungi masyarakat rentan tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inovasi-inovasi tadi ya, maksud saya seperti itu ya. Oke, Gen Mas, kalian luar biasa kalau sudah sampai sini. Kita masuk ke dalam kesimpulan dan quote inspirational. Jadi, generasi emas anak bangsa. Sebagai penutup, mari kita ingat-ingat kata bijak seorang Nelson Mandela gitu ya. Bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya adalah pendidikan dan pengetahuan adalah kunci untuk menghadapi perubahan. Termasuk cukup tahu dampak kebijakan kenaikan PPN ini. Itu adalah keren ya. Jadi tahu, aware, peduli terhadap kenaikan PPN ini, itu adalah keren. Generasi emas anak bangsa harus terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar mampu menjadi pemimpin perubahan yang membawa bangsa ini ke masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa seperti pesan Bung Karno ya, 1000 orang tua itu bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda itu bisa mengubah dunia. Kini saatnya kita generasi muda berdiri dan berjuang. Percayalah kalau kita masih suka rebahan dan malas-malasan, pasti akan menyesal nantinya gitu ya. Ayo bangkit dengan keberanian dan kejujuran, tingkatkan kreativitas dan jadilah solusi untuk tantangan yang dihadapi negeri ini. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua dan setiap langkah kecil saat ini adalah kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... Across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape warned them of coming. Then, money that Tesla used to set up new laboratories. With his laboratories